Bung Tomo atau Sutomo dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 7 Oktober 1920, tepatnya di Kampung Blauran di pusat kota Surabaya. Keluarga Bung Tomo memiliki ayah bernama Kartawan Cipto Wijoyo, yang merupakan seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ia pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan impor Belanda. Ibunya bernama Subastita, memiliki darah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Pada masa kecilnya, Sutomo dilahirkan di rumah yang sangat menghargai pendidikan. Ia berbicara dengan terus terang dan penuh semangat. Ia selalu bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Saat remaja, ia bersekolah di Mulo, atau setara dengan SMP. Namun pada usia 12 tahun, ia terpaksa harus meninggalkan pendidikannya di Mulo. Untuk penggantinya itu, Tomo kemudian bergabung dengan KBI, dia terus terang menegaskan bahwa filsafat kepaduan dan kesadaran nasionalis menjadi pengganti yang baik untuk pendidikan formalnya. Pada usia 17 tahun, ia menjadi terkenal ketika berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Sebelum pendudukan Jepang di tahun 1942, peringkat ini hanya dicapai oleh 3 orang Indonesia. Saat menjadi dewasa, ia menjadi salah satu pemimpin yang menggerakkan dan membangkit semangat rakyat Surabaya. Pada waktu itu, Surabaya sedang diserang oleh tentara-tentara Nika. Sutomo terutama sekali dikenang karena seru-seruannya di siaran radio yang penuh dengan emosi. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Bung Tomo juga mengambil peran tinggi dalam perjuangan pertempuran 10 November 1945 sebagai pemimpin dan gerakan jihad melalui BPRI di masa revolusi fisik 1945 hingga 1949. Dia telah berjuang dari 1931 hingga wafatnya di 1981, yang tepatnya 7 Oktober 1981. Dia berkonsentrasi politik dan memiliki slogan yang sangat ikonik, yakni sebelum kita tetap merdeka atau mati. Bung Tomo juga pernah menulis karya tulis yang bernama Suara Umum Surabaya yang dibuat di tahun 1937, dan ia juga memiliki capaian prestasi, yakni peringkat Pandu Garuda dan gelar pahlawan Indonesia. Bung Tomo juga mendapat kontroversi karena mengkritik Presiden Soeharto yang menyebabkan ia dipenjara selama 1 tahun. Pada 10 November 2008, Bung Tomo diberi gelar pahlawan nasional. Karena jasa besarnya, Sutomo berhasil membuat semangat juang rakyat Surabaya dalam melawan Inggris di pertempuran Surabaya. Apabila tokoh ini tidak ada, terdapat kemungkinan pertempuran Surabaya hanya terselesaikan dengan rakyat Surabaya yang memberikan bendera putih atau menyerah tanpa perlawanan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.